capek-capek belajar MTK, kan sekarang udah ada kalkulator. Gue gak suka MTK, gue lemah sama angka. Banyak orang punya asumsi kalau matematika itu sama dengan berhitung. Alias isi matematika semuanya ngitung doang. Salah besar cuy. Menurut Cambridge Dictionary, definisi matematika adalah studi tentang angka, bentuk, dan ruang menggunakan logika, dan biasanya terdapat sistem khusus mengenai simbol dan aturan tertentu untuk mengaturnya. Nah, dari definisi tadi lo bisa lihat kan kalau matematika itu fokusnya bukan di hitungan, tapi di logiknya. Iya, logic is part of math. Math and logic ini dua-duanya adalah tools. Jadi kayak bahasa atau language yang kita gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi. Ada kesepakatan di sana. Contohnya gini, bahasa ya. Orang zaman dahulu itu bersepakat dulu untuk menamai hal-hal yang mereka lihat di realita. Contohnya, suatu benda keras yang bisa digunakan untuk memahat, mereka namai batu. Jadi nggak mungkin batu ngasih tahu ke orang-orang, woi nama gue batu, ya nggak gitu kan. Artinya apa? Kita manusia yang mengembangkan sendiri tools tadi untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, udah ngerti kan maksudnya tool atau alat itu apa? Matematika itu dia ranah abstrak. Jadi pembuktian dalam matematika tidak berwujud, nggak ada bentuknya. Sama dengan logika, logika itu juga abstrak. Gak ada bentuk nyatanya di realita gitu. Gak seperti air atau angin yang bisa diobservasi di ranah empiris. Nah, logika adalah alat yang kita gunakan untuk berpikir tertib dan tepat. Loh, kalau matematika itu abstrak, gunanya apa dong untuk kehidupan? Nah, matematika adalah alat yang kita gunakan untuk mendeskripsikan realita seakurat mungkin. Misalnya, zaman dahulu orang mengukur jarak titik A ke titik B dengan kayu. Ya, jadi titik A ke titik B itu berapa kayu gitu jaraknya. Seiring berkembangnya peradaban, ditemukanlah satuan seperti kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, dan seterusnya. Nah, satuan-satuan ini itu hasil dari kesepakatan bersama. Sehingga jarak antar dua titik A dan B tadi bisa dideskripsikan secara presisi atau mendekati akurat. Dan ini sifatnya universal, jadi dia sama di tempat manapun dan kapanpun. Nah, di dalam matematika itu ada banyak cabang, contohnya aljabar, logika, geometri, statistika, dan lain-lain. Jadi nggak cuma aritmatika aja atau hitung-hitungan doang. Di dalam aritmatika pun ya nggak semuanya hitung-hitungan, ada bagian logikanya. Ya kalau matematika cuma hitung-hitungan, kita nggak butuh lagi lah. Zaman sekarang kan udah ada kalkulator sebagai tool yang lebih canggih daripada matematika kalau gitu, ya kan? Nah, orang-orang yang mikir MTK ini cuma hitung-hitungan, makanya dia jadi kesulitan kalau ngerjain soal cerita. Karena mathematical thinkingnya nih belum jalan, belum keasah. Taunya MTK ya udah pokoknya buat hitung-hitungan. Ada rumus yang udah dihafal gitu. Jadi ketika disediakan narasi yang berbentuk verbal, dia nggak bisa membuat permodelannya atau persamaan matematisnya gitu. So, intinya matematika itu tool abstrak yang kemudian diaplikasikan pada bidang tertentu atau dimasukkan ke konteks sains untuk menyelesaikan banyak persoalan dengan model atau persamaan matematis yang mendekati akurat sesuai realita. Dan yang terpenting, esensi dari belajar matematika itu adalah biar kita bisa mempunyai kemampuan logika berpikir yang baik dan sistematis, bukan hanya bisa ngitung.